Halo, selamat malam sobat sertifikasiku. Oke, sobat sertifikasiku yang sudah join, aku mau absen dulu. Mungkin karena kita baru mulai, jadi teman-teman masih belum banyak nih ya yang join. Di sini aku lihat masih belasan ya untuk partisipannya. Oke, masih aku tungguin untuk teman-teman yang lagi proses untuk join, tapi aku mau absen nih seperti biasa untuk menyapa sobat sertifikasiku. Aku mau tahu teman-teman dari mana aja ya. Karena sobat sertifikasiku ini benar-benar dari mana aja di seluruh Indonesia. Makanya aku excited banget untuk bacain daerah-daerah asal dari sobat sertifikasiku. Oke, sebelum masuk, wah dari Samarinda nih ya Kak Vendra, keren banget ya ampun. Aku aja belum pernah nih ke Samarinda, keren. Oke, teman-teman yang lain dari mana nih? Dari Batam, wah jauh-jauh banget ya teman-teman, dari Banyuwangi, dari Depok, wah. Nah teman-teman yang memang berada di luar daerah Jabodetabek ini memang cocok banget ya untuk mengikuti sertifikasiku karena memang pelatihan kami ini secara online. Kok udah di-spill aja ya? Jangan ke situ dulu ya, Kak. Oke. Sebelumnya, aku mau perkenalan diri. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan nama aku Melisa dari tim sertifikasiku yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Oke teman-teman, pada tahu kan ya ini adalah acara mini class Day 4. Nah teman-teman, walaupun ini hari terakhir, jangan sedih karena sobat sertifikasiku nggak akan ketemu lagi nih mini kelas pada minggu ini. Tapi sobat sertifikasiku masih bisa untuk belajar tentang pasar modal di sertifikasiku. Oke, aku mau bacain dulu untuk tema pada malam hari ini. Mini kelas sertifikasiku Start Journey in Capital Market Industry. Nah, pembicara kita pada malam hari ini juga luar biasa keren banget ya. Ada namanya Mas Andreas Krisdika Nanda. Nah, beliau ini adalah investment and finance enthusiast entrepreneur juga. Nah, keren banget ya teman-teman. Di sini aku juga mau spill sedikit tentang Mas Andreas. Dia adalah alumni dari sertifikasiku. Keren banget ya teman-teman. Oke, aku lihat untuk Mas Andreas udah ada nih di room. Jadi mari kita sapa dulu ya teman-teman. Halo, selamat malam Mas Andreas. Halo, halo semuanya, malam. Oke, Hai, hai, selamat hai. malam Mas Andreas. Salam Yes, kenal, aku Melisa dari sertifikasiku. salam kenal juga. Halo, Melisa. Mas Andreas, gimana kabarnya nih Mas? Baik, 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 baik. Melisa gimana Baik. sama yang lain? Alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah mantap, baik ya. Harus tetap mantap. sehat dan semangat. Ya Betul, Mas. betul. Oke. Mas Andreas, sekarang kegiatannya lagi apa nih? Sekarang baru selesai kerja kah atau apa? Sebenarnya sekarang entrepreneur aja sih, gitu. Sama ya side job ya kayak gini juga mungkin ya. Atau nulis-nulis artikel gitu-gitu aja sih, bikin-bikin konten gitu aja sih. Wah, keren banget ya Mas Ya, Andreas. Oke, sebelum ngobrol bareng sama Mas Andreas, aku mau sedikit spill nih tentang sertifikasiku. Jadi untuk teman-teman tetap stay tune dan Mas Andreas juga bisa stay tune dulu karena di sini aku mau kasih tahu tentang sertifikasiku. Oke, teman-teman, tunggu sebentar ya. Aku mau siapin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, di
Di sini teman-teman, apa sudah terlihat? Oh, sorry. Suaraku juga udah, oke. Suaraku udah terdengar jelas dan juga untuk PowerPoint-nya juga sudah ada. Oke, kalau gitu aku mulai dulu untuk PowerPoint-nya. Sini adalah mini kelas sertifikasiku. Start your journey in capital market industry. Oke. Today's agenda. First, we have to get to know us. Nah, di sini teman-teman, aku mau preview kelas tentang sertifikasiku. Jadi, sertifikasiku ini adalah pelatihan online yang menyediakan untuk pelatihan sertifikasi yang sudah BNSP gitu ya. Lalu di sini yang kedua adalah sharing and talk show session and live practice juga. Nah, di sini tadi udah ada Mas Andreas ya. Nanti di situ akan sharing dan juga talk show session. Dan terakhir ada Q&A and mini games session. Nah, di sini ada juga question answer by speaker. Nanti jadi teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan karena akan langsung dijawab oleh expertnya. Oke. Nah, di sini pembicara kita pada malam hari ini adalah Mas Andreas Krisdikananda ya. Beliau adalah investment and finance enthusiast dan juga entrepreneur. Oke. Lanjut di sini ada sertifikasikus capital market. Nah, di sini ada certification overview. Yang mana teman-teman udah pasti pada tahu ya, kalau misalnya program unggulannya sertifikasiku ini adalah Regular Securities Analyst atau biasa kita singkat RSA, yaitu sertifikasi analis efek media. Lalu ada Certified Risk Associate atau CRA, yaitu sertifikasi manajemen resiko media, dan juga Regular Technical Analyst atau RTA, yaitu sertifikasi analis technical media. Nah, di sini ada roadmap online training RSA. Yang mana kalau misalnya teman-teman ikut pelatihan sertifikasi di sertifikasiku.com, tentunya akan mendapatkan akses video pembelajaran, lalu ada tryout di minggu pertama, tryout 2 di minggu kedua, dan juga pembahasan tryout serta persiapan via Zoom di minggu ketiga. Lalu ada pra-assessment oleh LSP Pasar Modal menggunakan Zoom, dan juga ditutup oleh uji kompetensi LSP Pasar Modal via Zoom. Nah, ini ada cuplikan untuk teman-teman yang mau tahu tentang RSA. Secara umum, yang namanya analisa laporan keuangan atau kita sebut sebagai analisa fundamental adalah suatu metode yang banyak digunakan oleh orang atau banyak digunakan oleh analis untuk menilai suatu perusahaan ya, terutama dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, tadi udah lihat ya sedikit cuplikan tentang RSA. Gimana? Menarik kan? Oke. Lanjut kita ke roadmap RTA ya, teman-teman. Sebenarnya tidak jauh berbeda karena memang kami memiliki atau menggunakan akses video pembelajaran secara online, lalu ada tryout 1 di minggu pertama, tryout 2 di minggu kedua, pembahasan tryout dan persiapan by Zoom di minggu ketiga, lalu ada pra-assessment by LSP Pasar Modal via Zoom, dan juga uji kompetensi LSP Pasar Modal melalui Zoom juga. Jadi memang ini pelatihannya full online ya teman-teman. Nah, ini ada cuplikan lagi tentang RTA. Jadi kita lihat ya. Dalam penggunaan teknik analisis dapat
perbandingkan dengan kinerja sektornya sendiri. Ya, sektor yang ada di indeks harga saham gabungan antaranya adalah sektor keuangan. Selain sektor keuangan pun demikian, perusahaan-perusahaan yang tergabung atau yang menjadi bagian dari sektor tersebut yang bergerak di bidang keuangan juga dapat secara bersamaan dibandingkan. Tadi sebelumnya sudah terdengar jelas juga kan ya untuk suaranya. Kalau misalnya nggak ada suaranya, boleh komen ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada roadmap CRA. Nah, ini juga sama, ada akses video pembelajaran secara online, lalu tryout di minggu pertama, tryout 2 di minggu kedua, pembahasan tryout dan persiapan by Zoom, pra-assessment LSP Pasar Modal by Zoom, dan juga uji kompetensi LSP Pasar Modal by Zoom. Ini ada lagi ya cuplikannya, aku mau kasih lihat teman-teman. Pada dasarnya ada 4 jenis risiko secara global. Ini adalah berkaitan dengan hazard, kemudian operasional, finansial, dan strategik. Oke, itu cuplikan untuk CRA, menarik banget kan? Baru segitu aja udah menarik. Jadi langsung aja ya teman-teman. Nah, di sini ada special price, promo, dan kode voucher buat teman-teman. Ini aku kasih spare waktu buat teman-teman yang nanti mau menggunakan voucher ini bisa di-capture ya. Jadi ditunjukin ke adminnya kalau, Kak, aku habis nonton mini kelas nih, jadi aku bisa ya dapat atau mau klaim voucher ini gitu. Jadi teman-teman, aku kasih waktu 3 detik untuk capture ya. 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Nah, selanjutnya ini ada installment. Teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya belum bisa untuk cash, kita juga menyediakan untuk simulasi pembiayaan cicilan 0% di sertifikasiku. Kapan lagi ya kan? Cicilan 0%. Cuma di sertifikasiku aja ya teman-teman. Oke, di sini ada program RSA 3.500.000, berarti 3 bulan. Ya teman-teman bisa lihat ya, sekitar 1,166 per bulannya. Lalu di RTA harganya 4.500.000, per bulannya 1.500.000, dan CRA 3.500.000 sama dengan RSA harganya. Oke, next. Selain tadi ada cicilan 0%, kami juga ada installment BTS namanya, bayar tanpa sulit. Jadi memang di sertifikasiku ini untuk pembayaran itu memang nggak ada yang sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini atau bisa di capture kalau misalnya bingung nanti bisa ditanyain sama adminnya gitu ya. Next, di sini ada notice. Ikuti mini class day 1 until day 4. Akan ada hadiah menarik untuk kamu. Nah, di sini menarik banget ya teman-teman. Teman-teman yang udah ikut dari day 1 until day 4, which is sekarang, itu akan dapat e-certificate karena udah mengikuti ya rangkaian acara mini class dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa, harus sampai selesai mini kelas saya di hari ini. Lalu teman-teman juga akan dapatkan voucher level utama dan juga level media. Nah, di sini teman-teman tadi kan aku menjelaskan tentang level media. Di sini juga ada untuk level utamanya ya teman-teman. Nah, tadi voucher tadi juga bisa digunain untuk level utama. Teman-teman kalau misalnya bingung dan mau tahu tentang level utama, langsung kepoin aja di Instagramnya sertifikasiku atau langsung tanya ke adminnya ya. Oke, terakhir di sini ada beasiswa pelatihan. Apa ya beasiswa pelatihan? Nah, di sini adalah teman-teman bisa untuk dapetin beasiswa pelatihan hanya 2 yang terpilih. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen dapetin, stay tune sampai habis ya. Oke, di sini aku mau jelasin lagi untuk beasiswa pelatihan. Ya, karena di sini udah disuruh dikasih tahu, jadi aku kasih tahu sekarang ya. Oke. Di sini
Kalau untuk beasiswa pelatihan mini kelas sertifikasiku, yang pertama yang kamu dapatkan adalah akses pembelajaran RSA dan RTA senilai 2 juta rupiah. Ini hanya ada 2 pemenang ya, teman-teman. Nah, di sini juga beasiswanya bisa untuk voucher potongan harga jutaan rupiah untuk RSA, RTA, CRA, CSA, CRP, ataupun CIB. Nah, syaratnya apa aja sih? Nah, persyaratan yang pertama, gampang banget. Hanya follow Instagram @sertifikasiku, lalu subscribe YouTube, dan juga follow LinkedIn sertifikasiku. Lalu yang kedua, membuat review acara mini kelas sertifikasiku Capital Market Certification di LinkedIn semenarik mungkin dan tag sertifikasiku. Nah, kan teman-teman yang udah ikut dari day 1 until day 4 itu pasti tahu ya gimana nih keseruan mini kelas sertifikasiku. Oke, yang terakhir, hadir 4 hari berturut-turut dengan mengisi absen. Nah, tadi ya teman-teman, yang kayak aku udah bilang tadi, kalau misalnya teman-teman itu memang harus benar-benar mengikuti day 1 until day 4, jangan bolong-bolong, oke? Nah, tapi ini tuh ada deadline-nya, jadi jangan sampai lewat dari tanggal 30 Juni 2022, karena pelatihannya dimulai di tanggal 1 Juli 2022. So, teman-teman, setelah mini kelas ini selesai, langsung ya, buru-buru bikin. Oke. Nah, ini akan diumumkan melalui Instagram sertifikasiku pada 8 Juli 2022. Oke, next. Nah, di sini ada tips mengikuti mini kelas sertifikasiku. Yang pertama, tentunya nggak usah dikasih tahu juga teman-teman pasti udah pada melakukan ini ya, yaitu siapkan catatan. Karena memang ini materinya juga menarik banget ya buat teman-teman. Pasti teman-teman udah siapin catatan, siapin pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Lalu yang kedua adalah pastikan jaringanmu stabil. Kenapa sih harus stabil? Ya kalau nggak stabil nanti nggak kedengeran ya, nanti nggak dapat ilmunya. Dan yang terakhir adalah konsentrasi. Teman-teman juga harus konsentrasi dalam mengikuti mini kelas ini. Oke, let's get started. Oh, sepertinya sudah tidak sabar ya kalau udah let's get started gitu. Oke deh, kalau gitu itu sedikit pemaparan dari aku tentang produk sertifikasiku dan juga promo dari sertifikasiku. Nah, tanpa berlama-lama, aku mau kita langsung aja ya untuk menyambut Mas Andreas, karena di sini Mas Andreas akan kita akan langsung berbincang nih dengan Mas Andreas. Oke, Mas Andreas, aku tes dulu. Mas Andreas, apa sudah siap? Sudah ready, Mas? Halo. Oke, Mas Andreas. Udah ready ya, Mas Andreas? Ya. Boleh. Oke, di sini aku sedikit membacakan tentang Mas Andreas. Itu siapa sih gitu. Ini katanya Mas Andreas adalah alumni dari sertifikasiku. Benar begitu, Mas? Ya, betul. Nah, jadi benar-benar sekalian banget ya, teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman mengikuti pelatihan di sertifikasiku, akan kayak gimana sih kelanjutannya? Kita lihat Mas Andreas gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, supaya teman-teman juga makin kenal sama Mas Andreas alias alumni dari sertifikasiku, lebih baik kita langsung aja ya, Mas Andreas. Silakan Mas Andreas. Oke, halo semuanya. Selamat malam. Ya, saya mau ngucapin dulu makasih ya buat sertifikasiku nih udah ngadain acara mini kelas ini ya. Udah hari keempat. Sekarang terakhir sama aku. Semoga ini ilmunya bisa praktikal aja. Jadi bikinnya ilmunya ini praktikal dan sederhana aja sih. Tapi bisa applicable buat semuanya gitu ya. Jadi yang datang ke sini nggak sia-sia lah ya. Oke, mungkin aku mau coba share screen ya. Bentar, kita tes dulu apakah bisa share screen ya. Coba.
Sebentar. Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Udah lah ya kan? Udah kan? Boleh responnya? Apa sudah kelihatan? Harusnya udah sih. Oke, mantap. Langsung kita mulai aja ya. Udah slide terakhir aja. Oke, jadi sebenarnya nanti aku bakal coba jump in ke beberapa slides yang lain gitu. Jadi mungkin nggak akan selalu ke full screen ya, gitu ya. Jadi ngasih tahu aja gitu. Oke, jadi teman-teman udah ngikutin dari hari pertama, sekarang hari keempat. Hari pertama belajar technical analysis, hari kedua equity research analyst sama Kak Shana. Ini BTW senior aku dulu di ternak uang. Dia orangnya pinter banget. Oke, terus udah belajar financial planning and budgeting. Oke, sekarang hari ini kita mau belajar, kemarin aku di approach buat gimana sih caranya kita coba gabungin antara fundamental dan juga teknikal gitu ya. Karena dua hal ini kan sebenarnya punya tujuan yang cukup berbeda, tapi kalau digabungin tuh bisa jadi sesuatu yang powerful gitu. Nah, jadi coba kita bahas malam ini. Oke, jadi perkenalkan nama aku Andreas Kristikaranda, tapi waktu kuliah aku di UI angkatan 17 akuntansi, itu banyak banget yang namanya Andreas. Jadi aku merebranding diri aku sendiri jadi Andreo gitu. Karena suka banget sama Cristiano Ronaldo. Yang suka juga sama Ronaldo boleh nanti kita nobar Portugal ya atau nobar MU gitu kapan-kapan bareng. Terus boleh ke sosmed aku biasanya setelah aku ngisi acara gitu, biasanya ada yang masih mau diskusi atau mau nanya-nanya, itu boleh banget. Mungkin di LinkedIn atau mungkin di DM IG aja gitu ya. Biar gampang ya. Oke, ini sedikit kontennya, langsung aja kita masuk ya. Nah, pengertian saham dulu. Mungkin ini secara singkat aja, karena aku yakin teman-teman pasti udah cukup mengerti ya, harusnya ya, tentang saham itu apa. Jadi intinya saham adalah bentuk kepemilikan di sebuah perusahaan atau bisnis. Kalau misalnya teman-teman diriin coffee shop gitu misalnya, terus teman-teman taruh modal 100 juta, nah itu teman-teman udah total modalnya dibutuhkan adalah 100 juta gitu. Nah berarti teman-teman menjadi pemilik dari perusahaan atau dari bisnis coffee shop tersebut, artinya teman-teman punya 100% dari saham tersebut gitu kan ya. Simpelnya seperti itu. Nah tadi trivia singkat aja, sekarang kita masuk ke salah satu komponen yang akan aku bahas. Recording in progress. Di antara dua komponen yang lain. Pertama aku akan bahas analisa fundamental, lalu aku akan bahas analisa teknikal, baru terakhir kita akan coba praktek bareng gimana sih caranya menggabungkan atau menyatukan dua analisa tersebut. Gitu. Analisa fundamental udah dibahas sama Kak Shana ya di hari kedua tadi. Jadi mungkin aku nggak super mendetail seperti beliau pastinya, tapi kita sedikit review aja dan coba kita bahas-bahas tipis-tipis gitu. Jadi intinya analisa fundamental itu teknik analisa yang sebenarnya itu mempertimbangkan faktor yang cukup banyak gitu. Dimulai dari ekonomi global seperti apa, sentimen yang ada di pasar itu bagaimana, terus kemudian analisis industrinya bagaimana, persaingan usahanya, dan kemudian yang paling penting adalah perusahaan itu sendiri itu kondisinya seperti apa gitu. Apakah sehat, layak diinvestasikan atau tidak. Karena dengan analisa fundamental kita bisa tahu mana perusahaan yang layak untuk diinvestasikan, mana yang enggak gitu. Kan nggak mungkin dong kita mau investasi, kita naruh investasi di sebuah perusahaan, naruh uang kita di perusahaan-perusahaan yang misalnya nggak sehat atau ya amit-amit mau bangkrut gitu. Kan nggak mungkin ya. Nanti kan kalau misalnya bangkrut kita juga yang akan rugi gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya ada analisa fundamental adalah untuk kita bisa memilih mana sih perusahaan yang layak untuk kita investasikan. Simpelnya seperti itu. Nah, di analisa fundamental itu ada yang terkenal banget namanya analisis top down. Jadi kalau di analisa fundamental secara garis besar tuh dibagi jadi top down dan juga bottom up. Top down itu arahnya dari yang luas dulu, baru lebih mengerucut sampai yang paling detailnya. Nah, kalau bottom up itu kebalikannya. Dimulai dari yang spesifik dulu, baru yang luas.
Tapi yang biasanya cukup lebih sering dipakai itu adalah yang top down. Jadi pertama top down dari yang layer yang pertama nih, yang warna oranye. Kita ngeliat dulu gitu, analisis ekonomi dan juga sentimen di pasar global itu seperti apa gitu. Contoh misalnya kita lagi mau investasi saham gitu ya sekarang gitu. Kita ngelihat sentimen globalnya ada apa sih? Apa yang terjadi di makroekonomi kita gitu. Apa yang terjadi di negara kita dan juga negara-negara lain gitu. Mungkin teman-teman yang ngikutin tahu bahwa sekarang tuh lagi ada inflasi, di mana inflasi itu gila-gilaan banget gitu ya teman-teman ya. Nah, karena inflasi yang gila-gilaan ini jadinya banyak mempengaruhi sentimen-sentimen global gitu dan juga mempengaruhi pasar saham juga gitu. Nah, itu namanya analisis ekonomi gitu. Terus kemudian turun lagi ke hal yang lebih spesifik lagi, yaitu adalah analisis industri gitu misalnya. Nah, analisis industri ini adalah kita ngomongin tentang industrinya, misalnya industri let's say perbankan gitu misalnya, atau industri teknologi, atau industri FMCG dan segala macamnya. Jadi kita ngomongin satu kumpulan bisnis-bisnis yang punya lini bisnis yang bisa dibilang cukup sama gitu. Itu adalah industri gitu. Contohnya kita analisa sekarang lagi ada misalnya perang Rusia Ukraina gitu. Nah, di perang Rusia Ukraina itu menyebabkan harga-harga komoditas naik gitu. Nah, harga-harga komoditas ini pastinya akan bagus untuk perusahaan-perusahaan yang memang jualannya adalah komoditas gitu. Ya misalnya aja batu bara gitu, atau misalnya bahan-bahan bumi lainnya gitu, atau misalnya bahan pangan gitu dan segala macamnya. Nah, tapi itu juga akan menjadi sentimen buruk buat perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya adalah komoditas-komoditas tersebut. Contohnya nih misalnya emiten Mayora gitu misalnya. Mereka salah satu bahan bakunya adalah dari gandum. Sedangkan gandum sekarang lagi cukup susah gitu karena adanya perang Rusia Ukraina, harganya jadi meningkat gitu, jadinya si Mayora itu secara profitabilitas jadi turun. Nah itu contoh untuk analisis industri. Kemudian analisis perusahaannya, yaitu adalah ya tadi udah ngomong industrinya, sekarang perusahaan itu sendiri gitu, apakah dia sehat, apakah dia bagus untuk misalnya kita investasikan, dan kita melihat beberapa hal lainnya yang perlu kita breakdown lebih jauh gitu. Tadi buat yang pertama kondisi ekonomi itu yang paling makronya, kita lihat secara global, secara negara itu seperti apa. Seperti mungkin aku juga tambahin juga ini kalau contoh nyatanya yang sekarang. Jadi kan sekarang kan lagi inflasi berat ya teman-teman ya. Di Amerika itu inflasi sampai 8,5-8,6%. Itu salah satu yang paling tinggi selama beberapa dekade terakhir, 40 tahun terakhir, 4 dekade berarti. Gara-gara itu jadinya perbankan the Fed alias Bank Sentral Amerika itu naikin suku bunga teman-teman di Amerika. Jadi 0,75 basis point gitu. Nah, gara-gara itu jadinya banyak uang yang lari gitu dari saham, dari kripto, dan akhirnya mereka para investor nyari uang yang tempat yang lebih aman gitu untuk mengamankan uangnya gitu. Ya mungkin deposito atau misalnya obligasi atau misalnya ya mereka simpan cash aja gitu ya. Nah, itu contohnya di mana kita ngeliat kondisi ekonomi sekarang seperti apa, sehingga kita ngeliat nih, oh gara-gara kondisi ekonomi seperti ini, berarti pasar saham nih lagi bergejolak nih, lagi kurang bagus, nggak kayak biasanya gitu. Kondisi industri, tadi aku juga udah kasih contoh, misalnya tadi perang Rusia Ukraina, atau misalnya ini berhubungan dengan suku bunga nih, misalnya suku bunga lagi tinggi banget, berarti yang mungkin bisa diuntungkan dari industri ini adalah industri perbankan gitu, karena misalnya mereka akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi lagi buat mereka pinjemin, jadi mereka lebih untung gitu ya. Itu contohnya buat kondisi industri. Terus kondisi perusahaan. Nah, kondisi perusahaan ini karena setiap perusahaan itu beda-beda, bahkan perusahaan yang satu industri pun juga beda gitu ya. Jadi kita perlu lihat setiap perusahaan itu detail dengan lebih detail. Misalnya contohnya kita ngelihat manajemennya itu seperti apa. Aku jujur salah satu ya karena aku juga sebagai seorang entrepreneur sekarang, aku ngerasa salah satu hal paling penting dalam sebuah bisnis adalah siapa yang menjalani bisnis tersebut, siapa yang ngejalanin bisnis tersebut. Itu adalah manajemennya gitu. Kalau manajemennya orang-orang yang jujur, orang yang nggak pernah ada kasus, orang-orang yang emang kompeten gitu, most likely mereka akan bisa berinovasi dengan baik terus, visinya akan bagus terus gitu ke depan gitu ya. Terus teman-teman juga harus melihat profil dari bisnis modelnya seperti apa dari bisnis tersebut, agar teman-teman tahu yang teman-teman investasi itu cara dapat cuannya itu mereka tuh gimana gitu. Paling gampang misalnya kayak perusahaan-perusahaan FMCG gitu, misalnya apa ya, Sido gitu misalnya, Sido muncul, teman-teman tahu oh ini jualan tolak angin gitu,
berarti mereka produksi tolak angin, distribusi, jual, dapat keuntungan gitu. Kayak gitu kan. Nah, itu artinya teman-teman sudah mengerti gimana caranya mereka mendapatkan cuan gitu. Itu contohnya. Terus kemudian ngeliat juga kinerja keuangannya. Nah, ini salah satu contoh yang paling oke menurutku ya. Sebenarnya Sido juga gitu. Karena perusahaannya jujur emang mantap banget gitu. Ini perusahaan sendiri gitu menurutku. Nah, terus habis itu ini aku juga screenshot satu performance dia tuh bagus banget gitu. Utangnya dikit, terus profitabilitasnya naik terus, bottom line sama top line-nya tuh juga terus meningkat gitu. Cuma dia emang agak mahal aja, secara valuasi dia emang agak mahal. Jadi kayak agak sayang aja sih. Kalau misalnya mau investasi sekarang mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya tidak koreksi itu akan jadi opportunity yang bagus banget gitu. Jadi kita harus deep down ke kinerja keuangan. Tapi mungkin kinerja keuangan mungkin udah dibahas lebih detail juga sama Kak Shana gitu ya di hari-hari sebelumnya gitu. Nah, itu analisa fundamental gitu ya. Jadi aku cuma quick recap aja gitu. Sekarang komponen yang kedua buat melakukan analisa hybrid itu adalah analisa teknikal. Apa itu analisa teknikal? Nah, itu kan sudah dipelajari di hari pertama ya. Nah, di hari pertama itu pasti ya pengajarnya pasti akan lebih ngedetailin gimana cara praktek analisa teknikalnya gitu, secara lebih mendalam. Mungkin aku juga sedikit recap aja nih. Analisa teknikal itu sebenarnya menganalisis pergerakan harga historis gitu ya, grafik sahamnya dengan memperhatikan volume gitu. Sebenarnya nggak cuma volume. Nanti kalau teman-teman berangkat jadi analisis teknikal yang lebih advance lagi gitu, mungkin bisa ngambil juga kelas sertifikasiku ya, RTA gitu ya misalnya, atau CTA gitu. Waduh, ini ya udah kebantu nih sertifikasiku nih. Buat sedikit promosi. Nah, itu mungkin akan lebih dijelasin tentang banyak komponen-komponen analisa teknikal gitu. Nggak cuma tentang volume, nanti teman-teman akan belajar tentang indikator juga, tentang tren, tentang chart pattern dan segala macamnya. Nah, mungkin aku bakal bahas sedikit aja gitu. Dan nanti akan kita lebih praktekin waktu kita ngelakuin analisa hybridnya gitu. Nah, secara jenis trader itu juga ada beberapa, ada yang scalper atau yang benar-benar menitan banget, yang cepat banget, ada yang swing trade, ada yang common trader gitu. Itu beda jangka waktu aja sih sebenarnya. Ini juga tampil perbedaannya mereka itu apa aja sih gitu. Terus nanti di technical pasti teman-teman akan kenal dengan namanya candlestick chart. Itu yang paling common dipakai. Tapi ada beberapa juga yang namanya line atau bar chart. Itu terlalu sering dipakai. Yang paling sering dipakai adalah candlestick. Pasti udah diajarin ya cara bacanya gitu. Nah, terus dalam analisa teknikal nanti akan kita praktikin juga waktu kita simulasi nanti. Ada namanya trend gitu. Trend itu dibagi jadi 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah uptrend. Nama juga uptrend gitu ya. Berarti tren yang naik gitu. Nah, itu kita bisa ngeliat dari beberapa indikator nantinya. Nanti akan kita coba praktekin. Terus downtrend, kembalikannya dari uptrend. Gitu. Trennya lagi turun atau lagi bearish. Gitu. Sama yang terakhir adalah sideways. Nah, sideways ini berarti ya dalam tren tersebut, waktu tersebut, yang mereka bisa dibilang sahamnya nggak kemana-mana gitu. Geraknya situ-situ aja. Boring lah, bisa dibilang ya. Nah, terus ada yang namanya kita identifikasi support dan resistance. Gitu. Intinya support dan resistance itu gampangnya support itu lantai nih kalau teman-teman berdiri nih. Misalnya teman-teman berdiri di rumah gitu. Nah, support itu ibarat kayak lantai gitu, lantai rumah. Kalau resistance itu kayak atapnya gitu, ceilingnya yang di atasnya gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ada pergerakan harga saham yang tembus dari supportnya, kemungkinan sangat besar dia akan melanjutkan penurunan tersebut gitu. Jadi akan kalau udah tembus support nih pasti akan lanjut turun terus gitu. Sebaliknya kalau resistance, kalau misalnya dia di atas gitu, terus tembus, itu kemungkinan cukup besar akan ya melanjutkan pergerakannya naik gitu. Jadi cukup mudah dipahami ya. Ini ada horizontal line buat menentukan support dan resistance, ada trend line juga, terus ada moving average. Nah, udah itu aja sebenarnya. Sedikit quick recap antara analisa fundamental itu seperti apa secara umum dan kemudian analisa teknikal itu seperti apa. Nah, sekarang paling pentingnya nih di core materi di hari ini adalah kita analisa hybrid. Nah, mungkin nggak terlalu sering ya teman-teman mendengar analisa hybrid itu apa. Jadi intinya sebenarnya penggabungan antara fundamental dan juga teknikal gitu. Kita bakal pakai platform yang namanya, mungkin teman-teman juga belum
belum terlalu familiar mungkin atau ada yang udah pernah pakai, nanti aku juga share screen gimana cara makainya. Nah, kenapa hybrid? Nah, ini pertanyaan paling menarik. Teman-teman udah belajar di hari kedua tentang fundamental. Oke, udah ngerti cara memilih perusahaan yang tepat tuh gimana. Hari pertama tadi juga udah belajar teknikal, udah tahu kapan harus beli, kapan harus jual, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu kenapa harus digabung? Gitu. Biar teman-teman bisa memilih saham atau perusahaan yang tepat dan beli atau keluar di waktu yang tepat juga. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya fundamental doang yang bagus gitu, tapi sebenarnya dia di tren yang misalnya trennya lagi downtrend banget, ya kasihan aja gitu uangnya teman-teman ya, habis gitu karena pasti akan turun terus gitu kemungkinan besar. Sebaliknya beli di technical waktu lagi uptrend, oke, mungkin akan naik sebentar gitu, tapi lama-lama ternyata perusahaannya mau bangkrut gitu, ya buat apa juga gitu. Nah, maka dari itu kita menggabungkan agar ini jadi metode yang lebih powerful lagi gitu. Kita bisa beli perusahaan yang tepat di waktu yang tepat. Gitu, intinya seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke share screen-nya, analisanya gimana? Kita perlu nentuin dulu kriteria fundamentalnya. Nah, mungkin kita perlu tentuin dari beberapa kriteria. Yang pertama itu adalah market cap. Market cap atau kapitalisasi pasar atau market capitalization. Itu intinya sebenarnya gampangnya ya, itu ya ukuran perusahaan kalau dinilai sama pasar itu seberapa gede gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, di sini aku set. Ini aku sebenarnya standarnya pakai saham Amerika ya sebenarnya. Jadi mungkin nanti bisa kita adjust mau pakai saham Amerika atau saham Indo buat prakteknya. Tapi di sini aku set buat saham Amerika itu kalau bisa market cap-nya di atas 100 billion US dollar gitu. Itu kriteria pertama. Kriteria yang kedua, PER-nya harus kurang dari 30. Kenapa? Karena kita ingin nyari perusahaan yang bagus tapi nggak terlalu kemahalan. Kalau kemahalan kan juga ya sayang aja gitu. Ini perusahaan ada yang bagus tapi ada yang agak murah gitu. Kita cari yang lebih murah gitu dengan PER gitu. Atau price to earnings ratio. Kemudian ROE, return on equity. ROE itu gampangnya kayak ya misalnya kalau teman-teman taruh duit di deposito gitu, itu returnnya 6%. Gitu. Kalau teman-teman taruh di saham, returnnya berapa persen? Nah, itu bisa dibilang ROE-nya. Gitu. Itu cari yang ROE-nya di atas 20%. Biar ya makin tinggi ROE-nya berarti ini perusahaan makin sehat gitu. Makin mantap gitu dalam mencetak profitabilitas. Sama yang terakhir, saham di industri yang sama kalau bisa di bawah 3 biji. Kenapa? Karena kita ingin bikin portofolio yang diversifikasi. Gitu. Kalau misalnya kita ngelihat sentimen sekarang global lagi jelek banget nih, suku bunga naik, gitu. Berarti kan cuma ada beberapa perusahaan yang diuntungkan gitu, misalnya sektor perbankan gitu. Tapi gimana dengan sektor teknologi yang cost of fund-nya ya kebanyakan dari funding seperti itu, pasti akan sangat meringis gitu ya. Kalau misalnya bayangin aja kalau portofolio teman-teman tuh semuanya isinya saham teknologi, jamin tuh sekarang pasti lagi stres berat gitu, karena nilainya lagi gila-gilaan turun gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman pernah dengar ETF gitu ya, ada ETF namanya ARKK, itu salah satu yang desain adalah Katie Wood, teman-teman boleh search. Itu isinya tuh ARKK inovatif ETF tuh, itu isinya semua perusahaan teknologi. Dan sekarang nilainya hancur-hancuran gitu, karena semuanya ya teknologi gitu. Nah, itu contohnya kenapa kita mungkin dalam membangun portofolio di sini mungkin perlu kita diversifikasi dengan di industri yang berbeda gitu, biar lebih maksimal aja returnnya, biar hedging gitu, biar diversifikasi. Itu kriteria fundamentalnya. Terus kriteria teknikalnya. Nah, kriteria teknikalnya kita mau melihat mereka tuh dari dua chart. Pertama daily dan juga kedua weekly. Kalau misal daily itu artinya ya candle chart yang nanti akan teman-teman lihat itu adalah pergerakan harga closing di perharinya gitu. Kalau weekly ya berarti ya per minggunya gitu. Jadi time frame-nya lebih lama lagi kalau weekly gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah simple moving average 100 itu di atas simple moving average 200. Sama last price atau harga penutupan yang barusan banget nih itu di atas SMA 200 atau simple moving average 200. Maksudnya apa? Tadi kan aku udah ngomong masalah tren ya, uptrend, downtrend gitu-gitu. Salah satu kriteria kita ngeliat saham itu downtrend atau uptrend itu paling gampang lihat dari SMA-nya gitu. Simple moving average-nya. Moving average itu intinya adalah indikator di mana itu garis itu menggambarkan pergerakan harga sahamnya dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir, tergantung kita mau di time frame yang mana gitu. Kalau moving average 100 kita pakai time daily, berarti dia nunjukin garisnya itu nunjukin pergerakan harga 100 hari terakhir waktu saham tersebut diperdagangkan gitu.
dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu semua di atas nih, SMA 100 di atas 200, dan list price di atas 200 juga, artinya saham tersebut itu mulai menunjukkan itu akan mulai uptrend gitu, atau bahkan udah masuk dalam posisi uptrend. Seperti itu. Nah, kriteria fundamental dan teknikal tadi itu kita gabungin untuk membangun saham-saham yang kira-kira cocok buat masuk ke portofolio kita dengan menggunakan TradingView. Di TradingView kita akan pakai fitur namanya stock screener. Namanya juga stock screener. Berarti kita men-screen alias memfilter atau milih-milih nih saham mana aja nih yang masuk ke kriteria-kriteria tersebut. Biar kita bisa memaksimalkan portofolio kita sesuai dengan kriteria yang sudah kita pakai. Gitu. Along the way, nanti kalau misalnya ada misalnya kita udah nerapin nih beberapa kriteria tadi. Terus kayak, ternyata cuma ada 2 saham doang yang lolos dari semua kriteria tersebut. Nah, mungkin kriterianya bisa kita agak longgarin gitu. Biar mungkin kita bisa dapat 5 saham, atau 7 saham, atau 10 saham gitu. Kita langsung mulai ke prakteknya aja. Aku coba share-in yang namanya TradingView. Nah, teman-teman boleh ini aplikasi gratis, tapi kayaknya harus bikin akun dulu sih, aku juga lupa ya. Tapi yang jelasnya gratis, dan aku pun juga pakai yang gratisan. Jadi dia ada yang pro, ada yang gratis. Nah, ini aku pakai yang gratisan aja. Buka aja tradingview.com. Terus habis itu langsung masuk atau enggak langsung di Google nih. Tulisnya gini aja. TradingView Stock Screener. Nah, langsung gitu aja. Set, langsung masuk. Nah, gitu. Nanti kita akan langsung masuk ke stock screener-nya. Nah, oke. Nah, aku mau tanya dulu, mau pakai contohnya ini saham Amerika atau saham Indonesia nih? Coba, teman-teman lebih suka mana? Biar langsung kita praktekin. Boleh ngobrol di kolom chat, kawan-kawan? Coba kita lihat. Indobank. Oh, ada Indobank semua ya. Oke. Udah ya. Oke, kita coba Indo ya. Nih, jadi cara milih marketnya itu, ini ada logo negara nih, itu klik aja. Nah, pilih aja masukin negaranya mau apa. Kalau misalnya mau Indo, yaudah masukin Indonesia. Oke, masukin Indonesia. Terus, nah, bentar ya, aku reset dulu. Nah, oke. Di tampilan awal, ini kita udah masuk ke tampilan awal nih. Nah, terus kita ngeliat di Indonesia, di Bursa Indonesia, ternyata ada 717 emiten. Banyak banget kan? Nggak mungkin kita taruh duit kita semua di 717 emiten. Sebanyak apa duit kita, ya kan? Dan pasti pusing lah. Nggak mungkin ada orang yang bisa pegang 700 saham. Nah, tapi karena tadi kita sudah punya kriteria yang sudah kita set, kriteria fundamental maupun teknikal, kita mau bangun portofolio yang sesuai dengan kriteria kita tadi, gitu. Pertama, kita tadi lihat fundamentalnya harus dari market cap-nya dulu. Oke, caranya kayak gini. Klik yang di sini, di logo 3 ini. Nih, klik. Baru kita pakai dan pilih dan buang yang kira-kira pilih yang sesuai sama kriteria kita, buang yang tidak sesuai. Exchange kita buang aja, basic EPS, number employees, rating, follow price. Nah, udah, tinggal ada last itu maksudnya harga terakhir ya. Market cap tadi itu penting, price to earnings ratio, sektor kita mau lihat sektornya, terus return on equity tambahin. Sekarang kita tambahin indikator teknikalnya. Tadi ada simple moving average ya. Moving average yang pilih yang 100. Simple moving average 100. Mau kepilih. Simple moving average 100. Udah. Terus tadi apa lagi? Oh, udah. Itu aja sih. Nah, kalau udah, kita rapi-rapiin dulu kali ya. Biar enak dilihat. Sektor nih di kanan aja. SMA ini di sini aja. Market cap, PI, ratio. Oke. Ini di sini aja. SMA 100. Nah. Lihat. Di sini ada 717 emiten. Sekarang kita akan menyulapnya. Dengan tinggal tersisa beberapa. Ini seleksi alam gitu ya. Siapa yang bertahan nih di tengah kriteria yang akan kita terapkan. Pertama, SMA 100. Kita terapin dulu. Ini aku pakai USD ya, pakai satuannya US dollar gitu ya. Karena lebih terbiasa aja pakai US dollar. Oke. Tapi kalau mau pakai IDR juga boleh. Nah, kita set dulu. Tadi aturan kita simple moving average 100 harus di atas, berarti above
simple moving average 200. Set. Lihat, tadi yang tadi 711 emiten, sekarang tinggal 264. Berarti sisanya sekitar 500-an saham, 400-500 saham tadi, itu moving average-nya yang 100 tidak di atas 200. Jadi dia nggak lolos seleksi alam gitu ya. Nggak lewat dia. Oke. Terus ini last-nya, harga terakhirnya. Harga terakhir juga harus di atas SMA 200. Coba SMA 200. Udah tinggal 183 emiten. Semakin dikit nih. Persaingan makin ketat gitu ya. Oke. Sekarang market cap, karena aku pakainya currency-nya USD, ini bisa diubah ke rupiah. Santai aja. Tapi kalau USD itu, aku biasanya kalau ngeliat saham Indo tuh di atas 30. Itu 10 triliun tuh bisa dibilang udah lumayan liquid kalau di Indo ya. Mungkin kalau misalnya mau teman-teman mau lebih ketatin lagi, 20 triliun atau 30 triliun itu bisa gitu. Kalau misalnya dijadiin US dollar ya berarti sekitar billion US dollar gitu. Set aja gitu. Saya 2 billion US dollar. Kalau 2 billion US dollar berarti sekitar 30-an triliun gitu ya. Let's say kita anggap aja pakai 2 billion US dollar gitu. Udah, terus PI-nya tadi sesuai tujuan kita nggak mau perusahaan yang bagus tapi mahal banget gitu. Sorry. Nah, oke. Price to earnings ratio harus di bawah 30. Kita masukin aja 30. Set. Nah, tinggal ada 19 saham nih yang tersisa. Ini udah kayak seleksi SBMPTN dulu aja nih. Berarti ada yang habis SBMPTN tadi atau udah kerja atau kuliah semua ya kayaknya. Ya buat siapapun kalian atau keluarga kalian yang tadi habis SBM, semoga hasilnya yang terbaik gitu ya. Biar ya bisa menggapai mimpinya gitu sesuai dengan pilihan kalian. Oke, tadi price to earnings ratio-nya di bawah 30. Sekarang return on equity-nya harus di atas let's say 20%. Oke, masukin aja. Set, tinggal 8 nih. Jadi udah tinggal 8. Udah tinggal dikit banget. Sorry. Tadi aku pakainya ini time frame-nya kita pakai weekly dulu ya. Ini di tema interval, klik 1W. Artinya itu weekly. Gitu. Terus sektornya ini kita rapiin. Nah, jadi kita udah punya beberapa sektor nih. Ada finance, ada energy minerals, ada communications. Nah, tapi rasanya kayak, ini kayaknya terlalu sedikit gitu. Atau mungkin kriteria kita yang terlalu susah gitu ya. Nah, mungkin bisa kita longgarin nih. Mungkin PI-nya kita naikin misalnya ke PI 40 deh. Misalnya. Nambah jadi 12 gitu. Atau ROI-nya nggak usah 20 deh, 15 deh. Set. Nah, jadi sekarang kita punya 16 emiten gitu ya. Nah, kemudian tadi aku juga bilang bahwa kriteria-kriteria yang sudah kita terapkan tadi itu harus memenuhi juga di time weekly dan juga daily. Jadi dua-duanya gitu. Caranya gimana? Nah, caranya gini. 16 saham nih. 16 saham, kita klik semuanya. Klik semuanya. Jadi cara klik semuanya itu pertama klik satu dulu, baru shift, tombol shift, baru klik yang paling bawah. Nanti biar dia ke-select semua. Oke. Udah? Kalau misalnya udah, terus kita klik kanan, kita kasih merah, warna merah gitu misalnya. Set, ini ada bendera-bendera merahnya gitu. Oke. Terus kita klik nih time interval. Pertama 1W. Kita klik sekarang ke 1D alias yang daily. Karena kita pingin semua saham-saham tadi itu kriteria yang di weekly maupun di daily itu masuk gitu. Klik daily. Set. Wah, tinggal ada nih. Ada 15 saham tapi ada beberapa yang nggak ada benderanya gitu. Artinya apa? Artinya berarti tadi saham-saham tadi yang udah kita pilih itu yang nggak ada benderanya ini, berarti dia cuma memenuhi di daily-nya doang, tapi nggak memenuhi weekly-nya doang, nggak memenuhi weekly-nya juga gitu. Sedangkan kita mau weekly dan daily-nya terpenuhi, gitu ya. Jadi kita tinggal klik aja nih, set, warna merah. Nah, akhirnya kita ketemulah 11 saham terkuat, 11 serigala terakhir yang akan masuk ke portofolio kita, ada 11. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau seleksi lagi, itu boleh lewat sektornya. Ingat, tadi kita ingin nggak boleh ada saham yang
di sektor yang sama ada 3 saham, itu nggak boleh. Jadi kita rapiin dulu. Terus misalnya finance nih, finance ada 4, energi minerals ada 4. Yang ini mungkin udah aman lah ya, karena cuma satu-satu masing-masing. Nah, mungkin secara gampang kita milih aja nih dari finance deh. Finance, BBCA, BRI, Saratoga, sama Mega gitu. Sebenarnya kalau aku punya waktu lebih banyak nih, karena waktunya tipis ya, jadi nggak bisa simulasi lebih jauh. Tapi kalau misalnya waktu lebih banyak, mungkin satu-satu bisa kita lihat itu trennya dulu. Tren teknikalnya seperti apa. Lihat mana yang kira-kira mau dead cross. Mungkin kemarin nggak tahu ya udah dijelasin atau belum. Tapi dead cross tuh intinya, misalnya SMA 100 sama SMA 200 nih. Mereka kan kayak gini ya bentuknya. Udah kelihatan nggak sih tanganku? Pokoknya gini lah bentuknya. Kalau misalnya SMA 100-nya itu semakin mendekati SMA 200-nya, artinya mau memotong nih, dari atas ke bawah, mau motong. Itu artinya mau dead cross tuh. Kebalikannya, kalau SMA 200, terus ada SMA 100, terus dia mau motong ke atas, itu artinya dead cross. Nah, jadi pokoknya ingat aja kalau dead cross tuh, kan kata-katanya jelek ya, kematian, berarti yang jelek tuh. Itu yang mau turun tuh, gitu. Aku cara ngingetnya kayak gitu. Nah, pas dia mau motong ke bawah, berarti artinya dia trennya udah mau turun, alias mau bearish gitu. Nah, kayak gitu kan kita harus menghindari gitu ya. Nah, jadi kayak kita bisa pilih tuh saham-saham mana tadi yang dari antara 4 ini yang finance atau yang energi minerals tuh, mana yang mau mendekati dead cross gitu misalnya. Itu kalau mau ngeliat dari teknikalnya. Kalau mau ngeliat dari fundamentalnya atau dari seberapa gede perusahaannya, yaudah kalau mau gampang ya udah pilih aja saham-saham yang kira-kira memang paling kuat dan teman-teman paling ngerti bisnis modelnya gitu. Biar kita beli saham atau perusahaan itu ya sesuai dengan yang kita tahu dan sesuai dengan performa dia gitu. Contohnya paling gampang, kita bisa pakai market cap aja gitu. Lihat dari BCA, BRI, Saratoga sama Mega, mana yang market cap paling gede? Jelas BCA gitu, 21 billion US dollar. Ya udah, berarti kita keep. Yang kedua tertinggi apa? Misalnya BRI. Ya udah, berarti Saratoga sama Mega kita buang. Soalnya sorry. Kita buang. Error lagi. Nah, tapi dia seperti itu. Intinya kita mau lihat bahwa yang sama-sama tadi kita bisa seleksi lewat market cap gitu. Itu paling gampangnya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya udah kita bisa ngelihat nih aku kasih lagi. Nah, ini bisa dibuang aja berarti si Saratoga dan juga Meganya. Begitu juga dengan energi minerals. Itu Adaro, Games, Bian sama ITMG. Kalau mau gampang, yang ngeliatnya dari market cap-nya gitu. Yang paling gede mana, ya pilih. Gitu. Tapi kalau teman-teman lebih ngerti, misalnya, Bang Andrio, gue lebih ngerti sama bisnis modelnya, misalnya Adaro gitu ketimbang Bayan Resorts gitu. Walaupun mereka sebenarnya mirip gitu ya, tapi mungkin teman-teman lebih ngerti persediaan call-nya si Adaro itu berapa gitu. Terus produk-produk call-nya ada apa aja. Karena kan call itu kan produknya banyak banget ya. Nah, itu boleh dipilih. Intinya, kalau teman-teman sudah mendapatkan semua, berarti kita sudah sampai di tahap akhir. Gitu. Berarti kita sudah mendapatkan saham-saham yang kiranya masuk ke dalam portofolio kita sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Dengan menggabungkan analisa teknikal dan juga fundamental, gitu. Mungkin aku coba buka satu ya, chartnya. Misalnya apa ya? BCA kali ya, yang paling bosnya Indonesia nih, bosnya IHSG, BCA. Coba kita lihat chartnya ya. Tinggal diklik aja, nanti dibuka tab baru see more on advanced chart. Nih. Nah, ini aku sebenarnya pakai beberapa indikator yang agak advance ya, tapi ini kita hapus aja. Karena hari ini kita belajarnya tentang moving average. Teman-teman, ini aku mungkin ulang dari awal aja deh, cara masang indikatornya gimana. Pertama ini kan udah keluar nih, BCA gitu. Teman-teman pencet indikator nih di sini. Set indikator. Kalau mau cepet langsung masukin indikator namanya triple MA. Itu artinya dia bakal nampilin 3 garis moving average. Dipilih aja triple MA. Set. Oke. Udah, dia akan muncul. Dia muncul MA20, MA50, MA100. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau di pelajaran kita tadi, kita ingin lihat MA100 sama MA200-nya. Jadi kita tinggal klik, ini yang roda geri gini, alias settings. Udah, terus abis itu kita pilih aja inputs.
Ini nggak usah ditampilin MA yang ini ya. Kita cuma butuh 2 aja. MA 100 sama MA 200. Nah, kita lihat tuh. Kita lihat bahwa si MA yang ini, MA 100-nya itu di atas MA 200 gitu kan. Berarti tadi bener kan? Ini stok stikernya bener kan? Dia ngefilternya MA 100 di atas MA 200. Kita lihat nih, oh ternyata masih lumayan jauh nih. Masih tidak ada tanda-tanda bahwa MA 100-nya akan dead cross gitu. Berarti secara teknikal bisa dibilang dia masih dalam tren yang oke gitu. Itu salah satu buat cara ngeceknya juga gitu. Terus si TradingView ini itu juga bisa ngeliat misalnya teman-teman udah ngefilter saham nih, terus bingung, ini perusahaan apa ya? Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai saham Amerika gitu. Banyak banget pasti perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu familiar sama kita gitu. Nah, teman-teman klik di kanan aja nih. Ini yang kayak gambar buku nih, klik. Nah, terus nanti di situ dia ada penjelasan tuh. Misalnya BCA nih ya. BCA harganya berapa? Terus habis itu key statistiknya gimana? Volumenya berapa? Market cap-nya berapa? Dividen yield-nya berapa gitu. Terus ini bisa ngeliat performance-nya juga, dia earnings-nya gimana, income statement-nya seperti apa, performance-nya dan lain sebagainya. Jadi kayak at least di TradingView kita langsung tahu, at least ya minimal kita langsung tahu secara general ini perusahaannya performance-nya gimana gitu, dan ini bergerak di bidang apa gitu. Itu sedikit tadi simulasi tentang kita cara menggabungkan antara teknikal dan juga fundamental alias analisa hybrid gitu. Dan dengan analisa hybrid ini hopefully kita bisa membangun portofolio yang diverse dan juga kuat gitu. Karena itu udah masuk sama kriteria yang udah kita set gitu. Dan sekarang penjelasan terakhir yaitu adalah tentang entry dan exit strategi. Tinggal 1 menit lagi waktunya. Oke, bisa. Entry dan exit strategi, masuknya gimana dan keluarnya gimana? Entry-nya itu ada 2 metode, namanya DCA atau lump sum. DCA itu kepanjangannya dollar cost averaging, karena ditemuin di Amerika. Kok ketemu di Indo mungkin rupiah cost averaging kali ya, mungkin namanya. Kata juga. Nah, intinya ini tuh metode buat nyicil. Jadi misalnya, oke, aku gajian tanggal 1 tiap bulan. Yaudah, aku beli saham, misalnya saham BCA tadi yang masuk ke kriteria kita. Saham BCA aku beli setiap tanggal 1 di setiap bulannya. Itu konsisten aja terus. Konsisten. Itu DCA. Dan itu cocok buat orang-orang yang nggak terlalu punya waktu buat analisa, nggak terlalu punya skill yang mendalam buat menganalisa teknikal ataupun fundamentalnya. Jadi ya udah, yang penting konsisten aja. Kalau lump sum itu teman-teman punya uang 10 juta gitu misalnya. Langsung masukin di hari itu juga, langsung masukin semua uang dinginnya, beli BCA gitu. Tapi itu perlu disertai dengan skill yang oke buat teknikal sama fundamentalnya, biar kita bisa beli di best price, biar kita bisa beli di harga yang oke sehingga trennya mungkin lagi bagus dan bisa menghasilkan profit yang lebih maksimal gitu. Kalau exitnya itu secara teknikal ada beberapa cara. Yang misalnya tadi aku udah jelasin beberapa kali. Misalnya last price-nya, harga terakhirnya. Tadi BCA berapa sih tadi BCA? Kalau ya BBCA saham berapa ini? 7525, misalnya harganya 7525 gitu. Terus SMA 200-nya terus last price-nya itu udah mulai di bawah sama MA 100-nya gitu. Nah, itu bahaya, berarti kan udah mulai ada tren menurun gitu. Begitu juga dengan MA 100-nya yang kalau misalnya udah mulai di bawah MA 200, berarti udah mulai turun gitu. Berarti udah mulai masuk ke fase-fase downtrend alias bearish gitu. Nah, terus kalau misalnya ada market crash nih, kayak yang belakangan ini lagi market crash parah banget, mungkin bisa buat jadi pelajaran juga. Kalau misalnya nanti ke depannya ada isu-isu misalnya mau ada resesi atau inflasi yang berlebihan atau kenaikan suku bunga gitu, itu siap-siap akan ada potensi crash nih. Mungkin teman-teman bisa exit di saat itu gitu. Karena terbukti yang masih bertahan sekarang ya nilainya hancur-hancuran gitu. Ya itulah market kadang hancur, tapi pasti akan ada bullish juga nanti. Di suatu saat nanti, tidak tahu kapan gitu. Kalau melihat dari berita-berita global sih, sepertinya resesi ini kan kita perlu lihat dulu data kuartal buat rilis gitu ya. Kita bisa melihat paling nanti efeknya mungkin sampai akhir 2022 atau awal-awal 2023 itu masih nggak terlalu bagus marketnya. Jadi mungkin teman-teman kalau masih punya uang mungkin bisa disimpan aja, di hold aja, atau misalnya dimasukin ke instrumen-instrumen yang lebih aman gitu, deposito, obligasi, reksadana pasar uang misalnya, atau misalnya mau ke emas, coba itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau mau ke saham pastikan semua boleh pakai ini juga,
pastikan keputusan yang sudah teman-teman buat tuh yang terbaik. Oke, mungkin itu aja. Sorry banget nih kelebihan 2 menit ya teman-teman tim panitia. Gak apa-apa lah ya. Oke, berarti sekarang Q&A ya, atau aku balikin lagi ke hostnya. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, sudah ya materi dari Mas Andreas. Keren banget tadi materinya Mas Andreas. Jadi selain materi, itu langsung ada prakteknya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk langsung lanjut ke acara kita selanjutnya, kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya Mas Andreas ya. Nah, untuk sobat sertifikasiku, aku mau teman-teman bisa banget yang mau punya pertanyaan, yang mau nanya ke Mas Andreas, langsung aja ya di chat box. Karena nanti aku akan bacain untuk pertanyaan dari teman-teman. Oke. Nah, selain pertanyaan, teman-teman juga bisa untuk kasih insight nih apa nih untuk materinya. Ini kayak ada dari siapa ya? Dari Kak Nipan. Ini ada keren banget nih Bang materinya gitu. Oke, untuk pertanyaannya di sini pertanyaannya ada di bawah ya. Aku langsung bacain ya pertanyaannya Mas Andreas. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana kesan kakak selama mengikuti pelatihan di sertifikasiku. Nah, karena Kak Andreas ini memang salah satu alumni ya. Nah, jadi teman-teman memang keren banget nih Kak Andreas. Udah ikut pelatihan di sertifikasiku, sekarang jadi pembicara di sertifikasiku. Oke, boleh dijawab pertanyaannya Kak Andreas? Kesan-pesan selama di sertifikasiku sebenarnya itu udah lama ya. Itu udah tahun berapa ya? Kalau nggak salah awal COVID gitu ya. Jadi udah sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Jadi sejujurnya nggak ingat the whole process gitu ya. Sejujurnya. Tapi dalam waktu itu juga setahu aku beda juga metodenya dengan yang sekarang. Karena aku ada teman yang baru ngambil pelatihan RTA atau RSA juga. Tapi metodenya beda gitu. Mungkin karena sekarang udah lebih updated ya. Tapi intinya kemarin tuh aku ya di sertifikasiku oke sih karena materinya cukup lengkap. Terus juga waktu itu aku juga ujian masih offline ya di Jakarta Selatan. Aku datang ke tempatnya itu ngejawab soalnya. Itu juga lumayan sesuai lah dengan materi yang dikasih gitu. Jadi kayak menurut aku suitable aja sih antara soalnya dengan materi yang udah dikasih. Gitu. Overall sih oke aja sih buat selama pengalaman di sertifikasi gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah. Lalu next question ya. Aku mau bacain pertanyaan selanjutnya. Apa hal yang menjadi alasan utama kakak memilih pelatihan di sertifikasiku? Sejujurnya sejujurnya itu apa ya? Karena direkomendasiin teman sih waktu itu ya. Kalau tuh teman ada yang udah pernah ngambil terus, ini aja di sertifikasiku, gitu coba. Ya waktu itu kok nggak salah lagi ada diskon juga tuh waktu itu. Kok nggak salah ya, aku juga agak lupa. Udah tahun yang lalu gitu. Jadi kayak oh yaudah sekalian aja gitu ngambil gitu. Akhirnya gitu. Dan aku juga lihat ya, aku juga orangnya juga suka ngeliat secara appearance gitu ya. Desainnya juga lumayan oke gitu. Jadi kayak gitulah. Coba aja di sertifikasiku gitu. Sesimpel itu sih. Oke, memang berarti karena pertama direkomendasiin teman, terus cari tahu, terus langsung srek gitu ya Kak sama sertifikasiku. Karena memang sertifikasiku ini juga punya banyak promo gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ikut pelatihan di sertifikasiku bisa banget langsung menghubungi adminnya. Oke, ada pertanyaan lain dari sobat sertifikasiku? Aku mau cari dan bacain untuk Kak Andreas ya.
Nah, ini ada lagi ya, Kak. Setelah mengikuti pelatihan di sertifikasiku, ilmunya sesuai dan dapat diimplementasikan untuk berkarir kah? Bagaimana, Kak? Bisa. Karena aku kan kemarin kan ambil yang RSA gitu ya. Dan itu tuh belajar tentang ekonomi, tentang makronya ada, ekonominya ada, tentang sahamnya juga pasti ada. Terus ada kode etiknya juga, kode etik seperti apa, gimana sih analisis pasar modal itu gitu. Terus ada belajar derivatif juga gitu. Jadi menurut aku sih pasti itu akan kepake sih kalau teman-teman nanti mau berkarir di pasar modal, jadi research analis atau misalnya dari mungkin di bagian pemerintahan kayak OJK gitu-gitu bisa sih. Gitu. Oke. Jadi memang ada banget gitu ya Kak ilmunya, dan memang untuk sertifikasi ini berguna banget ya untuk berkarir gitu di bidangnya seperti itu. Oke. Yes. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan lagi. Apakah possible jika kita awam dan tidak tahu bidang untuk join pelatihan di pasar modal? Oke. Oh, maksudnya yang Tidak bukan satu backgroundnya bidang. ini. Iya, Apakah betul. possible? Oh, yang oke. Iya, ini dari kenalan-kenalan aku ya. Banyak banget gitu sebenarnya. Ada dari teknik, paling sering teknik sih. Katanya karena mereka katanya lebih menarik gitu dunia keuangan gitu. Jadi banyak orang-orang yang teknik pindah ke pasar modal gitu banyak. Teknik itu sih yang paling sering teknik ya. Kalau yang lain mungkin dari jurusan-jurusan yang agak beragam gitu ya, mungkin dari sains atau dari mana gitu. Tapi intinya siapapun bisa, asal mau belajar aja sih. Karena menurut aku pribadi nggak susah itu buat kalau misalnya emang mau ngejar, dan juga kalau misalnya emang punya interest ya di bidang ini, itu menurut aku gampang sih buat belajar tentang pasar modal, tentang atau ikut pelatihan tentang RSA dan semacamnya gitu. Menurut aku bisa sih. Jadi memang balik lagi di diri sendiri gitu ya Kak ya. Mau apa enggak nih gitu. Kan kalau misalnya kita udah mau, pasti kita akan mencoba nih bagaimana caranya kompeten seperti itu ya. Betul. Karena kan memang zaman sekarang udah banyak nih platform pelatihan, khususnya di sertifikasiku, begitu ya teman-teman. Oke. Betul. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya pertanyaannya sudah tidak ada ya Kak. Nah, untuk selanjutnya kita mau ada kuis Mentimeter nih Kak. Tapi aku mau foto bersama dulu kali ya Kak. Boleh ya Kak Andreas ya. Jadi untuk teman-teman bisa on cam dulu karena akan diabadikan alias mau difoto nih ya sama admin sertifikasiku. Jadi aku minta waktunya 5 detik untuk teman-teman untuk on cam. Oke. Supaya kita bisa saling kenal juga ya, dan tahu nih teman-teman tadi mengikuti nggak dari awal sampai akhir gitu. Oke. Sudah siap ya teman-teman? Boleh yang pertama gaya bebas dulu. Oke. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Yang kedua, itu ada gaya untuk salam kompetennya sertifikasiku. Jadi aku mau teman-teman kayak gini ya. Oke. Aku hitung lagi. 3, 2, 1. Oke. Yang terakhir, gaya bebas ya, teman-teman. Bebas mau gaya gimana aja. Jadi teman-teman boleh bergaya apa aja. Aku hitung ya. Oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Sobat Sertifikasiku. Nah, kalau untuk Kak Andreas, bisa join juga nih Kak kalau misalnya mau ikut kuis Mentimeter dari mini kelas ini. Tapi kalau misalnya Kakak ada kegiatan lain juga nggak apa-apa, Kakak boleh untuk meninggalkan room, gitu ya Kak.
Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Andreas yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga sukses selalu ya Kak dan sehat selalu. Terima kasih Kak Andreas. Oke. Selamat malam. Thank you. Oke. Nah, Semuanya. untuk teman-teman tetap stay tune. Khususnya kalau misalnya teman-teman mau absen, itu juga ada di akhir acara ya. Jadi jangan keluar dulu. Jadi pokoknya jangan pergi dulu, jangan kemana-mana. Dan ini ada kuis, mini games yang sangat seru. Sayang banget kalau misalnya ketinggalan ya teman-teman. Nah di sini nanti akan ada di chat box, akan dikirim linknya. Nah dari situ teman-teman bisa untuk mengikuti mini gamesnya. Nanti mini gamesnya itu kuis ya teman-teman. Jadi sama kayak hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hari keempat juga ada lagi itu di chat box nanti ya. Oke. Nah ini dari Kak Andreas. Katanya kalau mau diskusi boleh banget di Instagram @andreo_cr. Oh ya bener banget. Tadi aku sedikit kelupaan. Kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut lagi, bisa langsung connect ke Instagramnya Kak Andreas ya. Nah itu ada username-nya gitu. Thank you Kak, semangat. Oke. Kita tunggu dulu untuk link dari Mentimeternya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa rules-nya adalah teman-teman harus cepat dan tepat. Nah, karena cepat dan tepat ini sangat penting. Oke. Di sini sudah teman-teman boleh bantu jawab ya apa udah? Oh ya, ini udah ada untuk linknya. Jadi bisa diklik dan ikut gamesnya. Ayo, jangan sampai kelewat karena nanti pemenangnya akan dapat voucher. Ya teman-teman. Nah ini udah banyak nih yang ikut ya. Oke. Ayo, siapa yang mau dapat voucher pelatihan bisa banget ikutin kuisnya. Jangan sampai telat. Nah, ini balik lagi ya teman-teman. Aku mau ingetin, harus cepat dan tepat. Karena satu pemenang itu akan terpilih. Dan teman-teman bisa di-capture untuk bukti kalau misalnya teman-teman menang ya. Nanti karena teman-teman bisa menghubungi adminnya atau teman-teman bisa DM juga di Instagram @sertifikasiku. Jangan lupa di-follow juga ya. Oke. Siapa yang belum join, siapa yang belum klik, langsung aja diklik. Karena ini lumayan banget potongannya, bisa memangkas biaya untuk ikut pelatihan. Oke. Nah, untuk teman-teman, tadi aku juga mau ingetin kembali, jangan lupa tetap stay tune sampai selesai, karena link absennya ada di akhir acara. Jadi, jangan pergi dulu ya, teman-teman. Karena ini akan untuk e-sertifikat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak diisi, nanti nggak dapat. Kan sayang-sayang ya, udah ikut dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat. Di akhir acara pula, sayang banget kalau misalnya nggak isi link absen ya. Oke. Mentimeternya, apa sudah? Ready? Oke, kalau gitu. Nah, ini ya. Answer fast to get more points. Sertifikasi apa yang diambil jika kamu ingin menjadi seorang research analyst?
Ada waktunya tuh ya teman-teman, 10 detik. CRA, RSA, digital marketing, atau RTA. 3, 2, 1. Time's up. Nah, yang benar adalah RSA. Mari kita lihat siapa yang memiliki skor tertinggi. Wah, Nick RP. Kayaknya aku tahu ya, Nick RP ini di hari pertama juga menang ya. Wah, keren nih Kak Nick. Oke, untuk pertanyaan pertama sudah oke. Nah, question number 2. Nah, harus cepat ya teman-teman. Jenjang senior dari sertifikasi Regular Securities Analyst adalah, ayo apa? CTA, Digital Marketing, CRP, atau CSA. Nah, ini yang seniornya, yang tadi aku udah bilang ya, ini level utama. Teng teng. Ya, CSA ya, teman-teman. Kita lihat siapa ya yang tertinggi. Wih, Kak Nick lagi loh. Keren nih Kak Nick. Udah bener, cepet pula. Wah, ada pemenang baru. Eci. Keren ya Kak Eci. Oke. Next, question number 3. Apa pertanyaannya? Harus cepet ya teman-teman. Analisis apa yang kamu pakai jika tujuannya untuk trading? Pasti ini pada tahu, anak-anak trading. Apa? Analis teknikal, fundamental, saham, atau horizontal? Wah kan, pasti pada trader nih, makanya pada bener semua ya rata-rata. Siapa skor tertingginya? Wah, Kak Eci. Wah, kok Kak Nick-nya nggak ada ya? Oh, ada deh. Kak Nick kedua. It's okay. Karena memang bisa berubah-ubah ya, teman-teman. Keren, Kak Eci. Oke. Next, question number 4 of 5. Kita lihat apa pertanyaannya. Pada analisa, apakah kita harus memperhitungkan kondisi mikroekonomi dan makroekonomi? Apa teknikal, fundamental, marketing, atau resiko? 3, 2, 1. Oke, analisa fundamental. Benar banget ya teman-teman. Wah, 24 nih yang benar. Keren. Siapa yang tertinggi? Masih dipimpin oleh Kak Eci. Ya, oke. Oke, next. Last question ya teman-teman. Pastikan konsentrasi. Ini penentuan siapa yang akan memenangkan kuis pada malam hari ini. Pada regular technical analysis mempelajari materi di bawah ini. Kecuali, nah yuk, trend and reversal, grafik atau chart, support and resistance, atau risk register. Oke, yang benar adalah risk register. Ada 21 orang yang benar, keren. Oke, kita sudah punya skor tertinggi, ya. Ya, the winner is Eci. Oke, give applause untuk Kak Eci. Selamat mendapatkan 4.713 poin. Oke, selamat Kak Eci. Bisa di-capture ya Kak Eci, nanti bisa untuk tanya sama adminnya gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan atau mengklaim voucher tersebut. Oke, nah teman-teman udah ada di penghujung acara nih. Aduh, aku nggak nyangka ya ternyata sudah selesai gitu rangkaian mini kelas pada hari ini.
bener-bener nggak ini banget ya. Dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang udah di hari keempat. Baiklah, kalau sudah selesai waktunya, aku ingin mengingatkan atau reminder nih sama teman-teman. Jadi, untuk pelatihan RSA dan juga RTA dan juga CRA itu akan diadakan pada tanggal 30 Juni 2022. Nah, teman-teman yang mau ikutan bisa banget langsung menghubungi admin di Halo Sertifikasiku, atau teman-teman bisa juga langsung aja DM di Instagramnya @sertifikasiku. Nah, untuk teman-teman juga jangan sampai kelewatan semua sosial medianya Sertifikasiku. Karena Sertif ini benar-benar banyak banget promonya ya. Setiap hari ada aja gitu promonya. Setiap bulan, pokoknya promo mulu gitu ya. Jadi teman-teman jangan kelewat, harus selalu cek dan follow Instagramnya @sertifikasiku. Lalu ada LinkedIn-nya di Sertifikasiku. Ada juga YouTube-nya Sertifikasiku. Dan juga aku mau ingetin lagi teman-teman, jangan sampai e-voucher yang udah teman-teman dapetin itu nggak diklaim. Jadi teman-teman harus langsung klaim e-vouchernya ya. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman pasti udah pada tahu. Itu langsung aja hubungi admin Sertifikasiku. Lalu juga terakhir aku mau kasih tahu, untuk link absensi, teman-teman, itu akan ada di akhir acara. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan atau kelupaan untuk isi link absen. Karena itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak isi, nanti teman-teman nggak bisa dapat e-sertifikatnya. Kan sayang banget ya, udah ikut dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat. Udah dapat materinya, udah dapat insight dari sertifikasiku, tapi nggak dapat e-sertifikat. Sayang banget sih. Maka dari itu, aku ingetin sekali lagi teman-teman untuk tetap stay, nungguin link absennya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada yang mau tanya-tanya nggak? Boleh juga ya, mau tanya lewat chatbox sama aku tentang promonya, tentang mungkin tadi presentasiku di awal ada tugasnya, maksudnya beasiswa ya. Jadi kan tadi itu sebenarnya aku sempat baca, ada yang nanya, Kak tulisan di LinkedIn-nya itu dalam bentuk apa ya? Itu dalam bentuk tulisan biasa ya di LinkedIn. Jadi teman-teman bisa ceritain atau bikin ulasan, pokoknya tentang mini class nih. Bagaimana acaranya, dari hari pertama sampai dengan hari keempat, kayak gitu ya teman-teman. Nanti tulisan yang terbaik akan dipilih oleh tim sertifikasiku untuk mendapatkan beasiswa. Karena memang pelatihan sertifikasi ini penting banget ya teman-teman. Jadi sayang banget nih kalau misalnya teman-teman belum tersertifikasi gitu. Oke. Di sini aku lihat sepertinya teman-teman udah pada paham ya sama rules untuk program pelatihannya, lalu untuk promonya, pokoknya untuk segala informasi terkait promosi itu di capture aja ya teman-teman. Langsung aja ditanyain, langsung teror adminnya. Kayak, Min gimana nih caranya untuk claim vouchernya? Min gimana nih aku mau beli pelatihannya? Jangan sampai keduluan sama teman-temannya. Karena sebenarnya promonya juga terbatas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget untuk langsung klaim vouchernya gitu. Karena pelatihannya juga dimulai sebentar lagi ya. Tanggal 30 Juni 2022. Berarti kan akhir bulan ini. Pas banget ya. Habis gajian, terus teman-teman langsung nih beli pelatihan. Supaya apa? Supaya kompeten dong pastinya. Oke, teman-teman. Kak, kalau bolong 1 hari, apakah masih bisa? Bisa nggak ya? Coba langsung ditanya sama adminnya. Kamu bisa coba langsung tanya kayak,
Kak, aku bolongnya cuma 1 hari nih, masa nggak bisa nego aja ya adminnya. Pokoknya temen-temen yang mau beli pelatihan, langsung aja deh dirayu adminnya. Min, aku mau beli dong, bisa nggak nih? Kalau misalnya sehari nggak ikut, promonya masih bisa nggak ya? Gitu. Pokoknya langsung aja chat adminnya. Pasti adminnya bakal seneng banget sih kalau misalnya bisa ngobrol bareng sobat sertifikasiku, seperti itu ya. Oke, sepertinya waktu aku sudah habis ya di sini. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pada mini kelas malam hari ini, aku mau berterima kasih untuk teman-teman sobat sertifikasiku yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti mini kelas pada malam hari ini. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari keempat. Karena benar-benar kita bisa bertemu ya, walaupun secara virtual, tapi nggak apa-apa, itu namanya silaturahmi. Oke teman-teman. Thank you Kak, terima kasih ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya Melisa dari Sertifikasiku, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.